Tadi laptopnya lagi hang. Mati itu. Oke, mikiran ya. Nah, itu tadi siapa? Itu ya, Bu, oh, tuh Niki ya. Laptop lagi hang, banyak program di depan jadi hang. Oke, lanjut Bu Niki. Lanjut Bu Niki tadi. Salat aja kamar. XYZ. Oke, Bu Niki, lanjut tadi. Niki. Ya, Bu Niki. Kan, Niki. Accounting equation formula. You can look at the following figure for one below. This figure is about the basic accounting equation. Figure 4.1, the basic accounting equation. You already know that the asset owned by a business organization company are called asset. Asset or asset will the risks or claim on this asset are called equities or liabilities. If the asset owned by a company are 10 million rupiah, then the equity claim against the assets is also 10 million rupiah. The relationship between the two components if described in an equation look as follows. Aset sama dengan equities. 10 million rupiah sama dengan 10 million rupiah. Oke, itu bahasa Indonesia. Formula persamaan akuntansi. Anda dapat melihat gambar 4.1 berikut ini. Di bawah gambar ini adalah tentang persamaan akuntansi dasar. Gambar 4.1 persamaan dasar akuntansi. Anda sudah tahu bahwa aset yang dimiliki oleh organisasi bisnis perusahaan disebut aset. Aset atau aset, sementara hak atau klaim atas aset ini disebut ekuitas atau kewajiban. Jika aset yang dimiliki oleh perusahaan adalah 10 juta rupiah, maka ekuitas klaim terhadap aset juga 10 juta rupiah. Hubungan antara dua komponen jika dijelaskan dalam persamaan terlihat sebagai berikut. Aset sama dengan ekuitas. 10 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Thanks, sir. Oke. Bu Ramadian Ekabres. Yes, sir. Next. On the other hand, risks or claims on the day's asset can be grouped into two types, namely the risks of creditors and the risks of owners. The risks of creditors are called liabilities, and the risks of the owners are called capital or owner's equity.
Thus, the development of the equation becomes as follows. Asset is equals to liabilities plus equity. In accounting equation, usually the presentation of liabilities always precedes capital. This is not just a coincidence, but it means that creditors have the right to the company's asset rather than the owner of the company itself if the company is liquidated. This solved, thus the owner rights to company assets can be formulated in the following equation. Equity is equal to asset minus liabilities. Oke, translate itu bahasa apa? Translate itu bahasa Indonesia. Di sisi lain, hak atau klaim atas aset ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Hak-hak kreditor disebut kewajiban dan hak-hak pemilik disebut modal. Modal atau ekuitas pemilik. Dengan demikian, pengembangan persamaan menjadi sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dalam persamaan akuntansi, biasanya penyajian kewajiban selalu mendahului modal. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi itu berarti bahwa kreditor memiliki hak atas aset perusahaan daripada pemilik perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan dilikuidasi, dibubarkan, dengan demikian hak pemilik atas aset perusahaan dapat dirumuskan dalam persamaan berikut. Ekuitas sama dengan aset dikurang kewajiban. Oke, Muhammad Ilham, please. Muhammad Ilham. You must turn on your microphone, please. Hello, sir. Yes, please. Yes, sir. If at the beginning of the establishment of the company, the owner deposit cash or other object worth 5 million rupiah. For the mutual company of the business without end debt, then the equation in asset together with equity, so 5 million together 5 million rupiah. If the owner add to the capital of IDR 2.500 from the 2,500,000. 2 million And 500. and 500,000. 500,000 IDR from the bed, the equation become asset together with Equals sama dengan equals sama dengan equals. Ya, equals sama dengan equals. Ya, equals. Liability Plus asset equals liabilities plus equity. So go 1,500,000 equals to 2 million and 500 to 5 million thousand plus 5 million thousand. Oke, translate into bahasa. Jika pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor uang tunai atau benda lainnya, Rp 5 juta untuk modal awal usaha tanpa hutang, maka persamaan adalah aset sama dengan ekuitas. Jadi, Rp 5 juta sama dengan Rp 5 juta. Jika pemilik menambah modal sebesar Rp 2.500.000 dari hutang, persamaan menjadi aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi Rp 7.500 sama dengan 7.500.000 7.500 sama dengan
Rp 2.500.000 ditambah Rp 5 juta. Oke. Setiadi. Okay, sir. Thank you. Calculating the equation. The balance sheet has the basis of the accounting equation. First, look at the company total asset on the balance sheet for the period. Total liabilities which should be a separate listing on the balance sheet. Second, look at total shareholders' equity and add the number to total liabilities. The third, total asset will equal the sum of liabilities and total equity. As an example, let's say for the fiscal year, leading retail XYZ corporate the following on its balance sheet. Total asset is $117 billion, and total liabilities is $120 billion. And total shareholder equity is $50 billion. Yeah. If we calculate the right-hand side of the accounting equation, this means equity Plus. Halo? 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 kewajiban. Ya. Total aset akan sama dengan jumlah dari kewajiban dan total equity, ekuitas. Sebagai contoh, untuk tahun fiskal pada pengecer ternama dengan nama XYZ Corporation melaporkan di neraca sebagai berikut. Total aset sebanyak $170 miliar, total kewajiban liabilities sebanyak $120 miliar, dan total dari pemegang saham sebanyak $50 miliar. Jika kita kalkulasi, kita hitung dari sisi kanan dari persamaan akuntansi, yaitu ekuitas ditambah kewajiban, nanti kita akan menemukan $50 miliar ditambah $120 miliar, yaitu sama dengan $170 miliar. Jadi ini akan sesuai dengan nilai aset yang dilaporkan oleh perusahaan. Oke. Thank you, sir. Rahul, please. Give it, please. Is considered to be the accounting system. The so on a company balance sheet, Where the total of, speak loudly. Nyaring nih bukunya. The company asset equally the same The sum of the company liabilities and shareholders equity assets represent the valuable resources owned by the company. The liabilities Represent
represent Yeah. the Obligation. both liabilities and Shareholder. shareholders equity Represent representation How hold the asset of of a company or financial finance. Finance. this financial this row is a liability and financing this room is showing a quality service of Years apply in shareholders is equity. in shareholder equality. Oke, translate itu bahasa. Kunci persamaan akuntansi dianggap sebagai dasar dari sistem akuntansi entry ganda. Persamaan akuntansi menunjukkan pada neraca perusahaan di mana total semua aset perusahaan sama dengan jumlah kewajiban perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Aset mewakili sumber berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban mewakili kewajiban mereka, baik kewajiban maupun ekuitas mewakili sebagai aset perusahaan biayai. Pembiayaan melalui utang ditunjukkan sebagai kewajiban pembiayaan melalui penerbitan saham. Ekuitas muncul dalam ekuitas pemegang saham. Oke, please Bu Serenita lagi. Please Bu Serenita. Okay, sir. Learning from the equation. The financial position of any business, large or small, is asset based on two key component of the balance sheet, asset and liabilities, owner equity or shareholder equity is the third section of the balance sheet. The accounting equation is a representation of how these three important components are associated with each other. The accounting equation is also called the basic accounting equation or the balance sheet equation. While assets represent the valuable store owned by the company, the liabilities represent its obligations, but liabilities and shareholders' equity represent how the assets of a company are financed. If it's financed through debt, it shows as liability, and if it's financed through issuing equity share to investors, it will show in shareholder equity. The accounting equation helps to assess whether the business transaction carried on by the company are being accurately reflected in its books and accounts. Below are example of item list on the balance sheet. Oke, translate itu bahasa. Belajar dari persamaan. Posisi keuangan bisnis apapun, besar atau kecil, dinilai berdasarkan dua komponen utama dari neraca, aset, dan liabilitas. Ekuitas, pemilik atau ekuitas, adalah bagian ketiga dari neraca. Persamaan akuntansi adalah representasi dari bagaimana
Ketiga komponen penting ini dikaitkan satu sama lain. Persamaan akuntansi juga disebut persamaan akuntansi dasar atau persamaan neraca. Sementara aset mewakili sumber daya berharga yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban mewakili kewajibannya. Liabilitas dan ekuitas pemegang saham mewakili bagaimana aset perusahaan dibiayai. Jika dibiayai melalui utang, itu akan ditampilkan. Thank you, sir. Oke. Pak Mul. Oke. Jangan pula nak jawab lagi tadi Pak Mul ya. Jangan pula dengar lagi ni bahasa Inggeris ni. Jangan pula dengar lagi. Oke. The accounting equation Aset. Asset include cash and cash equivalent or liquid asset, which may include treasury bill and certificates of deposit. Account receivable are the amount of money owed to the company by each customer for the sale of its products and service. Inventory is also considered an asset. Liabilities. Liabilities are what a company typically owes or need to pay to keep the company running. Debts including long-term debt are liabilities, as well as rent, tax, utilities, salaries, and wage, as well as dividend payable. Oke, translate itu bahasa. Oke. Aset termasuk uang tunai dan setara kas atau aset liquid yang mungkin termasuk tagihan treasury dan sertifikat deposito. Piutang usaha adalah jumlah uang yang terhutang kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk penjualan produk dan layanannya. Persediaan juga dianggap sebagai aset. Kewajiban adalah apa yang biasanya dimiliki perusahaan atau harus dibayar untuk menjaga perusahaan tetap berjalan. Hutang termasuk hutang jangka panjang adalah kewajiban serta sewa, pajak, utilitas, gaji, dan upah, serta hutang dividen. Oke. Lutfi, please Lutfi. Thank you, Kak Lutfi. Shareholders' equity. Shareholders' equity is a company's total asset minus its total liabilities. Shareholders' equity represents the amount of money that would be returned to shareholders if all of the assets were liquidated and all of the company's debt was paid off. Retained earnings are part of shareholders' equity and are equal to the percentage of net earnings that were not paid to shareholders as dividends. Think of retained earnings as savings since it represents a cumulative total of profit that have been saved and put aside or retained for future use. Oke, translate itu bahasa. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah total aset perusahaan kurangi total kewajibannya. Ekuitas pemegang saham mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Saldo laba adalah bagian dari ekuitas pemegang saham dan sama dengan persentase laba bersih yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan sebagai tabungan karena itu mewakili total laba kumulatif yang telah disimpan dan disisihkan atau ditahan untuk digunakan di masa depan. Oke, Gus. Diana Francisca, please. Diana. Double entry system.
The accounting equation forms the foundation of the double entry accounting and is a consist Terdengar. representation of a concept that expands into the complex, expanded, and multi-item display of a balance sheet. The balance sheet is based on the double entry accounting system where total assets of a company are equal to the total of liabilities and shareholders' equity. Really, the representation equates all use of capital assets to all source of capital, where debt capital leads to liabilities and equity capital leads to shareholders' equity. Oke, translate itu bahasa. Translate, terjemahkan. Sistem entry ganda. Persamaan akuntansi membentuk dasar dari akuntansi entry data, entry ganda, dan merupakan representasi singkat dari konsep yang berkembang menjadi tampilan neraca yang kompleks, diperluas, dan multi-item. Neraca didasarkan pada sistem akuntansi double entry, di mana total aset perusahaan sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Pada dasarnya, representasi menyamakan semua penggunaan modal atau aset dengan semua sumber modal, di mana modal utang mengarah pada kewajiban dan modal ekuitas mengarah pada ekuitas pemegang saham. Oke. Bu Niki, silakan. Yes, sir. For a company keeping accurate account, every single business transaction will be represented in at least of it to account. For instance, if a business takes a loan from a financial entity like a bank, the borrowed money will raise the company's asset and the loan liability will also rise by an equivalent amount. If a business buys raw material by paying cash, it will lead to an increase in the inventory asset while reducing cash capital, another asset. Because there are two or more accounts affected by every transaction carried out by a company, the accounting system is referred to as double entry accounting. Oke, translate itu bahasa Indonesia. Untuk perusahaan yang menyimpan akun yang akurat, setiap transaksi bisnis tunggal akan diwakili di setidaknya dari dua akunnya. Misalnya, jika bisnis mengambil pinjaman dari entitas keuangan seperti bank, uang pinjaman akan meningkatkan aset perusahaan dan kewajiban pinjaman juga akan naik dengan jumlah yang setara. Jika sebuah bisnis membeli bahan baku dengan membayar tunai, itu akan mengarah pada peningkatan inventaris aset sekaligus mengurangi modal tunai aset lain. Karena ada dua atau lebih akun yang dipengaruhi oleh setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem akuntansi disebut sebagai akuntansi entry ganda. Thank you, sir. Maka Ramadian Eka, please. Yes, sir. Yes, sir. The double entry practice ensures that the accounting equation always remains balanced, meaning that the left side of the equation will always match the right side value. In other words, the total amount of all assets will always equal the sum of liabilities and shareholders' equity. The global adherence to the double entry book entry accounting system makes the account keeping and tallying processes much easier, standardized, and foolproof to a good extent.
extent. The accounting equation ensures that all entries in the books and records are fitted and a verifiable relationship exists between each liability or expense and its corresponding source, or between each item of income or asset and its shares. Oke, translate itu bahasa. Praktek entry ganda memastikan bahwa persamaan akuntansi selalu tetap seimbang, yang berarti bahwa nilai sisi kiri dari persamaan akan selalu cocok dengan nilai sisi kanan. Dengan kata lain, jumlah total semua aset akan selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Kepatuhan global terhadap sistem akuntansi entry buku entry ganda membuat proses penyimpanan dan penghitungan akun jauh lebih mudah, terstandarisasi, dan tanpa bukti. Persamaan akuntansi memastikan bahwa semua entry dalam pembukuan dan catatan diperiksa, dan hubungan yang dapat diverifikasi ada antara setiap kewajiban atau pengeluaran dan sumbernya, atau antara setiap item pendapatan atau aset dan sumbernya. Thank you, Shel. Oke. Please, Muhammad Ilham. Yes, sir. Please read cash flow. Cash flow versus balance sheet. The balance sheet flow statement shows the amount of cash and cash equivalents entering and leaving at company. The cash flow statement (CFS) measures how well a company manages and generates cash to pay its debt obligation and fund operation expenses. A balance sheet is a summary of the financial balance sheet of a company. Will a cash flow statement show how the change in the balance on the income statement affects a company cash position, ensure a company cash flow statement measure the flow of cash and out of a business. Will a company's balance sheet measure its asset, liabilities, and owner equity? Oke, translate itu bahasa. Arus kas versus neraca keuangan. Laporan arus kas versus neraca keuangan. Neraca keuangan. Laporan kas menunjukkan jumlah kas dan setara kas yang masuk dan keluar dari perusahaan. Laporan arus kas atau CVRS mengukur seberapa baik perusahaan mengolah dan menghasilkan uang tunai untuk membayar kewajiban hutangnya dan mendanai biaya operasional. Neraca adalah ringkasan dari saldo keuangan perusahaan. Sedangkan laporan arus kas menunjukkan bagaimana perusahaan dalam neraca dan pendapatan pada laporan laba rugi mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Intinya laporan arus kas perusahaan mengukur arus kas masuk dan keluar dari bisnis. Sedangkan neraca perusahaan mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas pemiliknya. Oke. Steady, please steady. Limits of the accounting equation. Without the balance sheet always balance it out. The accounting equation does not provide the investor as to how well a company is performing. Instead, investor must interpret the number and say for themselves whether the company has too many or too few liabilities, not enough asset, or perhaps too many assets, or is financing the company properly to ensure long-term growth. Below is a portion of Actionable Corporation or XOM balance sheet as of September 30, 2018. At
2018 is its total asset were 354,628 highlighted in green. The second total liabilities were 157,797 is at first highlighted red area, and last total equity was 196,831 $. The second highlighted red area. The accounting equation whereby asset equal to liabilities added by shareholders' equity is calculated as follows. This accounting equation equal to 157,797 $. This is Total liabilities by total liabilities added by 197,831 $. This equity equal to 354,628 $. Is which equal the total asset for the period. Oke, state itu bahasa. Batas dari persamaan akuntansi. Meskipun neraca selalu seimbang, persamaan akuntansi tidak memberikan beberapa kinerja perusahaan terhadap investor. Sebagai gantinya, investor harus menginterpretasikan angka-angka dan memutuskan sendiri apakah perusahaan memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit dari kewajiban. Not tidak cukup aset atau mungkin terlalu banyak aset atau mendanai perusahaan dengan baik untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Di bawah ini merupakan sebagian dari neraca ExxonMobil Corporation per 30 September 2018. Yang pertama, total aset adalah 354.628 $. Ini yang diwarnai dengan warna hijau. Terus yang kedua, total kewajiban yaitu 157.797 $. Yang tandai dengan area merah. Nah, yang pertama, terus yang terakhir total equity, total ekuitas yaitu 196.831 $. Ini yang kedua yang diwarnai warna merah. Persamaan dari aset tersebut yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dari pemegang saham, dihitung berdasarkan sebagai berikut accounting equation. Persamaan akuntansinya sama yaitu 157.797 $, merupakan dari total kewajiban ditambah 196.831 $. Ini merupakan ekuitas, jadi sama dengan
$354.628. Ini sama dengan total aset untuk periode tersebut. Oke, sir. Yes, sir. Thank you. Oke. Open your book on page 75 and 76. Buka bukunya halaman 75 dan 76. 77 ya. Nah, ini 75 nih. Problem 3 ya, problem 3 ya kan? Sampai problem 4 itu nanti ini soal ujian ya, akhir. Soal ujian akhir. Problem 3 sama problem 4 ya, Pak ya? Ya. Nanti ini udah pasti soal ujian akhir keluar. Kita kerjakan sekarang nih. Tinggal 3 dan problem 4 kan. Baca penting soal ujian akhir. Ini kan pertemuan kedua kan? This is the second meeting ya. And so the last meeting is 2 weeks from now. Nanti untuk pertemuan terakhir ya, tugasnya gini, pertemuan terakhir masing-masing mahasiswa membuat suatu kayak cerita narasi tentang kesan-kesan belajar bahasa Inggris pertama melalui Zoom. Kita tidak pernah ketemu kan, ya kan? Iya. Nanti masing-masing menceritakan bagaimana kesan-kesannya belajar bahasa Inggris melalui Zoom, suka dukanya ya, melalui Zoom. Enak tidak enaknya apa belajar kayak Zoom ya, selama berkopi itu nanti pertemuan terakhir ya. Ya soal ujian tadi itu halaman problem 24 itu pasti itu. Problem 3 dan problem 4 ya Pak ya. Nah itu soal ujian akhirnya tuh udah pasti keluar itu, tinggal sekarang udah kerjakan, ada apa-apa nanti tidak ada beban lagi kan, latihan kan. Iya Pak. Nanti pertemuan terakhir akan menceritakan kesan-kesan belajar dengan Bapak pakai Zoom, apa suka dukanya. Ya, apa manfaat apa yang telah dipelajari, diambil dari mata kuliah bahasa Inggris akuntansi kan, dan apa manfaatnya. Ya itu letaknya. Bapak harap yang panjang ya, ceritanya yang panjang itu ya, ceritanya yang panjang ya. Kalau bahasa Inggrisnya sekarang, bahasa Inggrisnya agak sedikit dihafalkan itu kan. Nanti one by one kayak di terakhir. Oke, sebelum berakhir, mahasiswa diminta untuk memberi kata penutup. Apa yang didapatkan dalam masa belajar malam ini? Silakan dari Bu Ramadiana Eka Surya, please. Kata penutup, Bu. Ada Inggris boleh, dan bahasa boleh. You can speak English, you can bahasa. Is connect the knowledge that I got from the English course, understood more about the meaning and how to read the numbers or grades, and could be more fluent in reading, the writing, and a lot of understanding about the parts in accounting. Thank you, Sir, for the account that has been given to us. Okay, welcome. Bu Sarnita, please. Bu Sarnita. Yes, sir. After studying this chapter, I increasing understood basic accounting equation, and thank you to Mr. Adi Mursalin for gathering and teaching us. Thank you, sir. Welcome. Silakan Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Pesan saya pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Inggris takut dengung, Pak. Iya, silakan. Jadi udah mulai asik gitu Pak dengan belajar lewat Zoom. Ya. Mulai asik, mulai enak pula rasanya gitu dengan belajarnya. Jadi metode ini pun asik juga gitu. Jadi kita senang gitu belajar bahasa Inggris melalui Zoom juga begini. Dan kita saling melihat walaupun secara virtual begini, kita melihat teman-teman dan juga kita bisa melancarkan membaca secara bahasa Inggris. Ya. Oke Pak, saya rasa begitu. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nanti walaupun nanti sudah tidak belajar bahasa Inggris, kita bisa kok belajar lagi ketemu ini 1 minggu sekali belajar bahasa Inggris kan? Gitu. Boleh, Pak. Walaupun tidak ada belajar bahasa Inggris kan untuk menambah ilmu bahasa Inggris kan, karena Iya. masuk terus Ya, bahasa ya, Inggris. Pak. Kan Biar lebih lancar. kan banyak gratis kan, webinar gratis, webinar gratis kan, nah, kan belajar bahasa gratis kan gitu. Bisa, boleh. Oke, Bu Diana Francisca, please, Bu Diana. Thank you so much, Chef, for the knowledge. Thank you, Chef, to use tonight. Ya. Oke, Bu Lutfi. Ya, Sir, terima kasih sebelumnya yang dari pembelajaran hari ini. Menurut saya kita tuh dapat belajar tentang pelafalan atau pengucapan dalam berbahasa Inggris meskipun tidak terlalu lancar. Terus yang kedua banyak kosakata, vokabulari yang ditambah. Terus di sini kita juga mempelajari persamaan akuntansi dasar sesuai dengan judulnya. Jadi kita mengenai aset itu apa, liabilitas itu apa melalui mentranslatekannya. Gitu. Oke. Ya, saya Oke. Bu Niki, silakan Bu Niki. It was a delight, but something difficult in learning the English. Yeah. My skills are less in the English, and I have not been English and with. Sudah? Oke. Ya, oke. Pak Ilham, buat Ilham, silakan buat Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa Indonesia saja, Sir ya. Ya, silakan. Ya, Sir, untuk malam ini sangat berharga sekali ilmu Sir berikan kepada kami semua, terutama pada saya. Walaupun bahasa Inggris saya nggak enak, Sir. Hancur. Kan bukan makanan. Ya. Ya, Sir. Mungkin dari pelajaran Sir ini mungkin kedepannya saya akan bergiat lagi untuk belajar berbahasa Inggris. Ya, terutama kosakata dan lain-lainnya. Ya, wajib nih bahasa Inggris, tidak bisa masuk bahasa Inggris. Ya, wajib. Siap, Sir. Oke. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Oke, Pak Rahul, silakan. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk malam ini, Pak. Maaf, bahasa saya agak sedikit ya jelek sekali lah bahasa Inggris. Belajar lagi apa kan belajar. Maaf lah kalau ya belajar lagi lah, Pak. Saya pribadi. Yang penting aktif di sini, udah masuk di Jom kan, ada usaha namanya tuh, udah ada usaha. Ya, ini udah ikut sini udah ada usaha. Kalau udah tidak apa-apa kan. Dengar tuh bagus, dengarkan orang ngomong kan, belajar kan, ya, belajar. Oke, Pak Setiadi, silakan Pak Setiadi. Okay, sir. Thank you, sir. Amin. I'm very happy to learn. And I hope to be for myself, public and English future. And I so respect for Mr. Dimusalin and very thank you, sir. Welcome. Okay, so I think it's time for me to say good night. See you later next week from now, yeah. So don't forget, so next 2 weeks you must express your opinion about your impression studying English by Zoom, yeah. And then you must do the examination. I have given you two questions, yeah, to be answered on the final exam. Okay, thank you very much for your coming and see you later. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night.
Good night. Good night.